Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Teh Supriyatna. Hari ini kita sedang berada di Karaton Sumedang Larang. Alhamdulillah di hadapan kita semua ada Yang Mulia Raja Anom Karaton Sumedang Larang, Raden Luki Johari Sumawilaga. Di sebelah kiri saya ada Mahapati Karaton Sumedang Larang beserta Karesian Bapak Endi Setiaji, juga ada Pak Haji Adam, dan tentunya kita sudah mengetahui ada Ibu Hajah Anggra Putritania. Nah, selanjutnya kita akan tanya-tanya tentang seputar kerajaan Sumedang Larang seperti apa dan bagaimana. Baik, mangga selanjutnya ke Bu Hajah dulu atau ya, Pak Haji? Boleh, langsung aja ke Nang Anggra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nang Anggra Putritania, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya diundang ke Keraton Sumedang Larang untuk berbincang-bincang santai ya, mengobrol tentang sejarah, hukum, dan sebagainya. Mungkin nanti untuk pertanyaan kita serahkan langsung kepada Yang Mulia Raja Anom. Ya, terima kasih nih atas kesempatannya bisa hadir ya di Keraton Sumedang Larang di Gedung Srimanganti ini. Nah, justru kami ini ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang kekuatan alam yang berada di lingkungan keraton. Mungkin apa yang bisa diinformasikan kepada kami tentang kekuatan alam, tentang Keraton Sumedang Larang. Karena bagaimanapun juga kami hadir ingin memberikan nilai tambah, ingin memberikan nilai manfaat keberadaan keraton sebagai sentrum budaya, pusat pengembangan pelestarian budaya, ingin memberikan dampak nilai manfaat untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, baik dari sisi ideologi, ekonomi, sosial yang berbasis budaya. Mungkin ada dari sisi kekuatan alam lain yang bisa disampaikan oleh Neng atau Bu Hajah. Mangga silahkan. Insya Allah sih, kalau untuk yang saya lihat secara Ainul Basyiroh, semenjak tadi saya datang ke sini memang kekuatannya sangat besar. Bahwa di Keraton Sumedang Larang ini banyak sekali penjaga-penjaga yang memang pada saat itu moksa. Dan sampai sekarang masih menjaga kekuatan Keraton Sumedang Larang ini. Bahkan di samping dari itu, tadi pun juga ketika kita sampai, disambut oleh salah satu pangeran, yaitu Pangeran Prabu Gesan Ulun, yang memang memberikan sesuatu kenang-kenangan untuk dipakaikan ke Raja Sepuh, yang disebut dengan manik biru. Ya, manik biru. Bahkan di sini pun juga kalau yang saya lihat masih banyak sekali yang tersimpan misterinya. Ya, betul. Ketika tadi saya ke belakang, saya lihat ternyata ada petilasan Kanjeng Sunan Ilingguling. Sunan Ilingguling. Betul. Siapa beliau? Beliau itu salah satu putra dari Ratu Pucuk Umun yang memang tidak dipublikasikan pada saat dahulu. Nah, yang saya lihat beliau itu kan moksa, karena bisa dikatakan beliau itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Bahkan bertemannya itu bukan dengan manusia, tetapi bertemannya itu dengan jin. Sesuai yang tertulis di dalam Quran Surat Al-Jin dan di dalam kitab Hikam, bahwa seseorang yang berteman dengan makhluk jin berarti mempunyai keistimewaan yang luar biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau ternyata sampai sekarang masih hidup, karena keberadaannya itu jasadnya tidak diketemukan. Bahkan hanya ada petilasannya tadi di belakang Museum Pusaka. Di situ kalau misalkan kita gali 5 meter, itu ada bekas peninggalan tempat duduknya. Peninggalan tempat duduknya. Pas beliau hilang moksa. Berupa apa itu? Batu, ada tempat duduknya dan ada tapak tangan. 5 meter itu kalau digali. Iya, di belakang. Pakai pacul gitu ya? Iya, manual. Di belakang itu pusaka. Dan selain dari itu pun juga tadi kalau dilihat dari jauh, sumur yang ada di belakang itu merupakan air sumber kahirupan. Kalau Sundanya itu. Kalau ininya bisa dikatakan cai kahuripan. Cai kahuripan. Siapa yang membuatnya? Sebenarnya itu air keramat yang memang itu bisa dikatakan airnya itu memang mutlak asli gitu kan, mata air gitu. Tetapi itu mengandung banyak fadilah untuk bisa mengobati segala macam penyakit. Dan kalau misalkan yang mandi tengah malam di sana, itu ada khasiatnya bisa bikin wajah itu awet muda dan berseri-seri. Amin, amin. Yang jaganya tentu ada Nyimas Kencana Sari. Ya pantas
Kami awet muda ya, sering mandi. Tapi keterangan Ibu Hajah bisa saya nyatakan benar, karena hasil kajian ilmiah itu sumber air sumur itu pH-nya 8,5 lebih. Oh, tinggi. Ya tinggi, ada 3 pihak yang sudah menyatakan uji labnya 8,5. Artinya kandungan airnya udah basah ya. Jadi kalau diminum pun menyehatkan. Dan ini luar biasa, 8,5 itu jarang sekali ditemukan di air-air yang umum. Silakan kan. Yang mau bertanya lagi, saya masih terkesima dengan jawaban Bu Haji. Ini barangkali dari Mahapati ada yang Ya, jadi sebuah anugerah gitu ya, kehormatan bagi kami bahwa siang ini kita bisa bersilaturahmi. Yang utama bagi kami adalah jalinan tali silaturahmi, karena kami yakin dengan silaturahmi ini Allah akan memberikan keberkahan. Amin, amin. Tentu harapan kami ke depan bahwa dengan kehadiran Bunda Haja beserta Bapak dan berikut tim media Kang Teddy ini bisa memberikan dampak yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Sumedang. Jadi berkaitan dengan sejarah memang luar biasa. Kalau kita melihat sejarah Sumedang itu memang memiliki nilai-nilai sejarah yang luar biasa tinggi. Di samping sejarah yang sudah tersurat di dalam babon sejarah percakapan, tentu banyak pula sejarah-sejarah yang belum terungkap. Jadi masih misterius. Betul. Banyak misteri sebetulnya. Misteri. Tentu ini juga merupakan sebuah proses. Ya tentunya kami meyakini bahwa segala sesuatu itu insya Allah bakal terungkap bila mana kita semua berani menjalankan di dalam proses perjuangan. Dan mudah-mudahan segala sejarah yang ada khususnya di kawasan Keraton ini kami bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan sejarah. Memang kalau bicara berkaitan dengan dunia mistis memang banyak. Nah, cuma kami itu bukan bagiannya, itu bukan ranah kami. Ya tentu dengan kehadiran Bunda Haja dengan Bapak mungkin ini bisa menjadi bantuan untuk bisa mengeksplor lebih banyak lagi apa yang berada di kawasan keraton. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ternyata ada salah satu peninggalan yang mana peninggalan ini berada di kawasan Keraton Sumedang. Nah, di mana apa yang tadi disampaikan dengan oleh Bu Haja itu belum kami ketahui. Karena yang tadi itu bahwa tidak semua sejarah atau peninggalan itu tercatat di dalam babon. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran Bunda dan Bapak ini bisa sedikit memberikan wawasan baru bagi kami di sini. Mudah-mudahan ini juga bisa membawa dampak ke masyarakat. Bagi kami khususnya, umumnya bagi masyarakat. Jadi harapan kami kita bisa melakukan sebuah kerjasama sinergisitas kontinu, gitu. Bukan hanya sampai di hari ini saja, tapi mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi selama. Amin. Mungkin itu saja berkaitan dengan yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan dari rekan-rekan yang lain bisa bertanya. Ya kami persilahkan itu buat Kang Edi, barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan dimensi alam goib barangkali. rahasia-rahasia. Apa saja sih rahasia-rahasia yang
terdapat di kawasan keraton itu, mangga sama dipersilahkan buat wargi-wargi yang lain ingin bertanya, mumpung gitu. Bunda aja ada di sini. Jadi ada satu lagi makna. Ada satu lagi makna dari misterinya pohon kantil atau cempaka yang ada di kawasan keraton ini. Apa itu maknanya? Itu kan. Jadi sebenarnya gini, jarang sekali pohon kantil itu bisa tumbuh, apalagi sampai besar. Nah itu sebenarnya cempaka tuh artinya akan adanya kemakmuran. Dan insya Allah itu salah satu tanda bahwa akan menjadi kota besar Sumedang ini. Amin. Ke depannya. Kira-kira berapa tahun ke depan tuh? Ambil pahitnya aja. Ambil pahit insya Allah dalam 20 tahun ke depan Sumedang akan seperti apa? Tetapi akan menjadi kota yang besar dan menjadi kota yang maju, makmur bagi masyarakat kecil. Nah, ya saya pernah dengar Kang. Ini dengar katanya kalau raja-raja Sumedang itu nggak mengalami masa sulit seperti raja-raja yang lain ya? Betul nggak? Betul. Nah, coba dijelaskan gimana ini? Nah, kenapa raja-raja Sumedang belum pernah mengalami masa-masa sulit seperti raja-raja yang lain? Karena memang mempunyai keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan memang pernah ada intinya, pernah ada satu guru yang memang bisa dikatakan guru mursyid ya. Guru mursyid. Iya, tidak terlihat oleh mata lahir, tetapi terlihat hanya oleh raja-raja yang amanah, yang pernah memberitahu tentang amalan kitab yang ada di dalam Futuh Al-Gaib. Nah, di dalam Futuh Al-Gaib bab 21 bahwa di situ tidak akan pernah merasakan yang namanya kesulitan dan kesengsaraan dengan mengamalkan satu kalimat yaitu Hu Allahu. Jadi yang diterapkan dari raja pertama sampai kesini sampai ke Prabu Gesan Ulun itu yang selalu diamalkan. Hu Allahu. Hu Allahu. Di kesehariannya. Makanya tidak pernah mengalami masa-masa sulit. Yang ada selalu jaya, jaya, dan jaya. Bahkan bisa menumpas semua kejahatan. Dengan mengamalkan itu buat. Hanya dengan mengamalkan itu. Yang bisa kita ini ya, turuti itu, diikuti maksudnya sampai sekarang. Insya Allah bisa ya, dituruti. untuk Karena memang kepentingan itu yang kan lebih besar. turun-temurun ya, warisan dari leluhur gitu. Jadi itu bisa diturutin karena memang waktu itu memang ada guru mursyidnya. Ya, ya tuh no, nah ini tambah informasi lagi nih, informasi langitan. Jadi tadi nyambung ke untuk nyola sebentar karena saya tertarik tadi kata Haji lah Sudama dengan apa yang disampaikan berkaitan dengan keberadaan pohon kantil. Nah, dan memang kalau di Keraton Sumedang Larang ini kami memiliki pohon kantil yang luar biasa besar. Sebesar apa itu? Nanti bisa dilihat, Nanti bisa kita lihat nextnya. karena pohon kantil itu kemungkinan usianya udah ratusan tahun, bahkan ya ratusan tahun. Ratusan tahun. Ya. Kalau boleh tahu itu, maaf Linda, yang menanam kantilis itu siapa namanya dulu dan abad berapa? Waktu zaman masih Kerajaan Tembong Agung sih. Ya, mohon maaf. Berarti kurang lebih abad 7 atau 8. Kurang lebih. Nah, berarti di sini sebelumnya kan ini ibu kota Sumedang Larang terakhir Iya. 1706. Artinya kalau ditanam sebelumnya bisa dikatakan ini dulu Kabuyutan. Iya. Sebelum jadi ibu kota Sumedang Larang ini Kabuyutan. Oh, ini Betul. ya, Nah, tua berarti. Berarti sangat tua. dan memang betul kalau kami disinkronisasi dengan sejarah yang kami dapat, ini sebelum jadi ibu kota Sumedang Larang, ini tempat menimba ilmu. Bahkan Prabu Siliwangi sebelum jadi raja besar pernah menetap di Sumedang, yaitu di daerah Cipamengpek. Jadi di belakang keraton itu ada daerah Cipamengpek. Di Pasirengit itu ada beberapa patilasan dari Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi sebelum jadi raja besar, beliau pun menikah dengan ratu dari Sumedang Larang, yaitu Raja Mantri. Jadi salah satu istri dari Prabu Siliwangi yang bernama Raja Mantri itu dari Sumedang Larang. Jadi begitu ada keterangan sejarah Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja sebelum jadi raja besar pernah belajar ilmu di Sumedang, ilmu kesundaannya. Dan beliau pun menikahi putri raja yaitu Raja Mantri. Jadi salah satu permaisuri Prabu Siliwangi yang bernama Raja Mantri itu pituin
asli dari Putri Sumedang Larang. Beliau putra dari Sunan Tuakan dan ibunya Eyang Nur Cahya. Gimana Dinda? Iya, jadi intinya memang Agak dikerasin. jadi memang intinya Sumedang ini akan menjadi kota besar itu. Dan kembali lagi ke arti dan makna pohon kantil itu suatu tanda dan ciri bahwa kota Sumedang ini akan menjadi seperti apa. Tapi kalau yang dilihat nanti akan tumbuh lebih besar lagi di saat hadirnya salah satu perempuan inisial A yang akan bisa memakmurkan Sumedang. Jadi nanti bukan laki-laki tapi perempuan. Yang akan memakmurkan Sumedang. Ya. Perempuan 20 Inisial tahun. A 20 tahun ke depan insya Allah. Tapi masih dari keturunan raja. Masih turun-temurun. Kira-kira cucunya atau buyutnya? Wallahu alam. Atau Yang anaknya? jelas perempuan aja. Oh, Inisialnya A. inisial A ya. Tapi udah terlahir kan sekarang? Sudah terlihat tapi masih remaja-remaja. Ada keluarga raja? Ya Cucu banyak atau sih, buyut yang dari A perempuan? banyak. Banyak ya? Saya punya cucu 9. 11. Punya buyut 9. Oh banyak. Inisial A, Yang ada inisial nama A A, namanya? yang dari A. Udah pakai jeji. Cucu ada Arsya. Arsya namanya, ada itu. Cucu, tapi cucu. Ya intinya masih keturunan aja dan inisialnya A yang akan bisa memakmurkan dan akan Ya. menjadikan Sumedang ini menjadi kota yang besar dan maju. Amin. Yang mendorong gitu ya, mendorong. Jadi gini, mungkin untuk lebih meyakinkan di mana ada patirasan itu di belakang itu, nanti diberi tanda itu kira-kira tadi kan 5 meter ya. 5 meter kalau digali pakai cangkul itu ada batu besar, petirasannya di situ ya. Iya batu, Bekas tempat duduk, tempat duduk dan tempat bekas tangan. bekas tangan. Nah, itu kan masih ada di sini tilem ya sifatnya moksa. Iya sifatnya moksa. Nah, terus untuk pohon cempaka kantil. Kantil itu fadilahnya buat apa? Nah untuk buahnya sendiri yaitu bunganya gitu kan, itu sebenarnya bisa untuk pengasihan ya. Kalau misalnya kita olah dan kita rajah sesuai yang ada di dalam kitab Mabtahul Ansyori, itu khusus untuk bab pengasihan. Nah untuk daun-daunnya itu bisa untuk mengobati penyakit yang asma dan juga embeien. Berarti sekarang Untuk nanti daunnya. bisa diyakinkan Insya Allah. buat ada Buat nggak di sini asma yang punya ya? penyakit asma dan ambeien? Anak saya asma. Nah, Ada di itu sini? coba. Nggak ada. Oh, harusnya enggak maksudnya ada di sini. Nah, kita yakinkan fadilahnya dari cempaka itu karena maaf ya bukan kita takabur karena ilmu itu memang harus diyakinkan untuk menambah tauhid. Gitu. Di gimana ini tuh? Jadi kalau untuk daunnya khusus untuk pengobatan embeien sama asma itu diambil 17 lembar, direbus dengan 3 gelas air, harus jadi 1 gelas. Itu diminum aja setiap pagi dan malam. Berapa kali minum? 2 kali. Pagi dan malam. Heeh. Itu teh rutin kalau misalkan yang asmanya akut itu rutin aja 21 hari berturut-turut, insya Allah akan mereda sampai sembuh. Heeh. Nah, berarti ini pohon ini ada penunggunya atau gimana? Kalau setiap tumbuhan, rumah ataupun apa itu pasti penunggunya ada ya. Tetapi penunggunya itu kadang kita lihat dari asal mana gitu kan. Kalau yang Bunda lihat sih masih dari keturunan sini, dari keturunan kerajaan Sumedang Larang. Karena memang itu satu-satunya memang yang dijaga itu ya. Iya itu tanda kan, tanda bukti kebesaran kota Sumedang nanti gitu. Ditandai dari berapa ratus tahun yang lalu gitu. Ada yang bertanya, Izin bertanya, tadi disampaikan bahwa daunnya itu 17 Lembar. 17 lembar. Daunnya itu yang muda apa yang tua itu? Bebas, Oh bebas. karena sama-sama manfaatnya bagus. Nah, Kalau bunganya Kalau bunganya mah itu bisa dirajah untuk pengasihan. wah pengasihan. ya. buki bagian ini. Nah, selain itu ada nggak yang masih disembunyikan di sini yang memang bisa diwujudkan salah satu patilasan atau apa gitu? Kalau di sini sih yang istimewanya 3 ya, misteri tersembunyinya yang memang tadi salah satunya sumur, pohon kantil, sama petilasan Kanjeng Sunan Iling Guling. Patilasan Kanjeng Sunan Iling Guling.
Tapi di sana Raja bisa diyakinkan kalau kita gali 5 meter di situ ada batu patilasannya dan bekas telapak tangannya. Karena beliau tidak meninggal sampai saat ini moksa. Tadi kata Dinda ketemu di sana. Di mana? Di belakang Di dekat museum. gedung Museum Pusaka. Dekat gedung pusaka, belakang gedung pusaka. Di belakang gedung pusaka Raja. Oh. Jadi kalau masalah itu kan bisa diyakinkan secara lahir karena kita bisa gali. Bisa digali pakai pacul gitu. Di kedalaman 5 meter lumayan. 5 meter ya? Iya 5 meter. 5 meter mah nggak dalam. Gitu dalamnya. Enggak. Batunya itu besar kecil kelihatan Dinda. Kalau sekarang udah agak sedikit belah sih. Batunya. Iya udah sedikit belah, tapi masih ada tanda ininya, telapak tangan. Kira-kira yang pastinya di belakang gedung pusaka kan luas tuh. Nanti mau ke sana kita. Mau langsung dicek langsung ke lokasi. Untuk ditandai saja dulu ya. Untuk ditandai saja dulu ya. Nah, terus itu untuk pusaka-pusaka yang ada di sini masing-masing itu pusaka ada isinya atau memang hanya hiasan belaka? Sebagian ada yang ada hodamnya, sebagian juga memang kosong ada. Berarti kita yakinkan sekarang kita lihat sama Dinda mana aja yang isi ya pusakanya. Insya Allah. Kita lanjut Pak Wahid. Ya, Raja. Kasih ya. Kita lanjut langsung ngecek pusaka yang mana pusaka yang memang fadilahnya masih kuat. Ya, seperti itu. Ayo Pak Wahid. Assalamualaikum. Nah ini kita udah masuk di gedung pusaka nih Bunda. Iya. Barangkali apa yang tadi disampaikan Bunda di depan, nah, mungkin Bunda bisa langsung melihat atau mendeteksi Mana saja mana saja Yang masih ada pusaka-pusaka yang kemampuannya. memiliki Kemampuan. istilahnya kemampuan. Keampuhan. Silakan. Nah, Ya sahabat IMP, sebenarnya di sini tuh banyak sekali yang isi ya, yang ada hodamnya. Tetapi yang lebih yang bisa diyakinkan oleh para pini sepuh yang ada di Keraton Sumedang Larang, yang ini. yang Ini. Yang besar. Yang besar. yang besar Yang ya. hitam. Iya, yang hitam. Nah, itu kegunaannya untuk apa sih? Itu untuk kekuatan. Nah, cara untuk meyakinkannya seperti gimana? Membaca ayat kursi 3 kali. Yang jelas ambil wudhu dulu ya. Terus pegang, masukkan ke dalam air dan airnya nanti diminum. Insya Allah dengan izin Allah, dengan senjata tajam pun juga nggak akan kena. Oh, simple itu ya. Simpel. Nah. Cuman penggunaannya harus malam Jumat Kliwon sama malam Selasa Kliwon. Tuh. Nah, ini pemberian dari siapa senjata ini dipegangnya sama siapa yang terakhir kalinya? Namanya apa ini? Kalau ini pernah dipegang oleh Pangeran Santri, Pangeran Santri. Pernah dipegang Pangeran Santri. tombak. Hah? Disebutnya tombak. Tombak disebutnya. Atau tumbak. Tombak Manda Asula. Hah? Paling yang itu. Yang mana? Ini yang atas, kalau Ya. yang paling atas yang kuning tuh. Iya. Oh yang paling atas. Itu nama gimana, Nak? Kalau yang atas itu masih sebenarnya bisa untuk mengobati santet ya. Santet caranya? Caranya simpel juga. Cuman disediakan 7 kembang 7 rupa ya. Terus keris itu disimpan, disiram air, tembakan ke foto orang yang disantetnya. Itu bisa sembuh dan bisa ngebalik ke pengirimnya. Instan itu. Instan. Bisa diyakinkan. Insya Allah. Tapi dengan satu amalan yang memang amalannya itu Malik Yaumidin 11 kali tahan napas diamalkannya.
Pakai ini sababiahnya. Sababiahnya. Syariatnya Karena langsung. ini kan asli dari Sulawesi ya, Yang ini. dari Kerajaan Bone Ini dipegang oleh siapa waktu zaman kerajaan? dulunya. Ah. Ya pernah sama Ratu Pucuk Umun, pernah sama Prabu Gesan Ulun juga. Oh, Turun-temurun kalau yang ini. Jadi di antara yang lain yang bisa lebih instan diyakinkan gitu, keris ini sama tombak yang tadi. Oh, jadi kalau yang isi di sini ada berapa? Banyak, yang isi banyak. Cuman maksudnya perlu diasah lagi. Kalau ini mah alami, nggak usah diasah pun juga udah bisa dipakai gitu. Ada nggak di sini benda-benda yang suka bergerak sendiri? Banyak, banyak kalau yang bergerak sendiri mah. Malam Jumat gitu atau gimana? Ya kadang suka bergerak sendiri kayak itu kan, Yang mana? yang trisula itu Oh, trisula itu? kadang-kadang Oh, itu suka gerak sendiri? ada salah satu. Terus kayak keris gitu suka bergetar sendiri ada. Kalau ini menurut Dinda berapa kerat? Berapa? Berapa kadarnya emas ini? Nanti jelasin di situ. Emas ini. Soalnya mungkin orang lain pandangannya ini kayak bukan emas, bisa aja disemprot gitu kan. Nah, untuk meyakinkannya gimana? Ini bekas dipakai siapa? Tuh. Sebenarnya kalau yang di sini sih di zaman Prabu Gesan Ulun ya semua juga kebanyakannya. Emas gitu ya. ini. Di zaman Prabu Gesan Ulun. Iya. Ya kalau untuk emasnya terlalu murni tidak, tetapi ya ada kadarnya gitu ya. Kadarnya berapa? Kurang lebih aja ya, sekitar 80-75 80-75. kadar emasnya. Kadar emasnya. Buat IMP, ini saya sekarang sudah berada di belakang gedung pusaka ya, yang dimana di sini ada petilasan Kanjeng Sunan Iling Guling. Iya. Lagi di mana? Bentar, Yang mana? kali dia. Nah itu. Ada. Mohon. Itu 5 meter ya? Ya bentar, kan harus ini Di harus sini selain makam ada nggak candi-candi yang masih terpendam? nggak ada. Petilasan ini makom petilasan. Di ini aja ditandai aja. Nah, ya, ya. Mana itu? Mohon. Kapal hidup kirang langkung. Mohon. Mohon kapal hidup. Nah iya weh, langkungan salib. Di antara itu. Nah, di antara ini aja ya, berarti tengah-tengahnya gitu yang digali. Kalau untuk sesuatu mah di sini mah nggak ada sih ya. Cuman padilahnya mau dikesiapain. Padilahnya? Mau Yang ke siapa? sakit. Mau Padilah yang mana dulu nih? Yang padilah Kau yang asihan mah ke abdi we asihan mah. Kang. Kasihan, yang pengasih.
ambeien. Asma tadi. Itu tuh, Akang. Asma. Tinggal direbus aja itu mah. Dari 17 lembar. Oh, direbus aja kok harus ngambil. Ini daun-daunnya. 3 gelas jadi 1 gelas. Digodok gelas jadi satu. Ambil di sini atau naik? Langsung dari pohon ya. Ya itu mah bisa nanti kan. Harus naik. Bisa nanti misalkan malam mau tidur tinggal dikonsumsi aja. Oh, gampang itu. Ini mah alami, tinggal rebus aja langsung. Berapa hari? Kalau untuk yang akut 21 hari, kalau untuk yang ringan mah 7 hari juga cukup. 17 ini ya. Sehari 2 kali. Pagi dan malam. Kalau untuk yang ambeien Ambil aja dan Untuk yang ambeien juga sama. sama. Ya sahabat IMP mungkin cukup sekian ya penelusuran dari kami. Insya Allah kedepannya kami akan membahas tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Wahid, mulai besok mah saya banyak yang ngejar.